Komden, selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Ya, salam sehat Pak Yance ya. Selamat salam sehat. Pak Yance, sejauh ini sudah diterimakah laporan dari warga terkait dengan video viral ini ya, aksi pencurian yang terjadi di Kota ND, Pak Yance? Baik, terima kasih. Terkait video viral aksi pencurian seorang ibu dan membawa anak itu sudah kami terima laporan polisinya dan saat ini sudah kami tindak lanjut terkait dengan kejadian itu. Dan tadi malam ibu tersebut sudah ditemukan di Kabupaten Sika. Oh iya, ini tertangkap di wilayah Resika ya, begitu ya? Ya betul, jadi setelah melakukan aksi pencurian itu, ibu dan anak itu langsung menumpangi travel menuju ke Sika. Oke. Jadi tempat tinggalnya itu ada di Sika. Ya, ini kejadiannya terjadi di wilayah Resort ND, namun tertangkap di Resort Sika. Lalu bagaimana kelanjutannya, Pak Yance? Jadi baik, tadi semalam juga kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap korban terkait dengan kejadian, kemudian terkait dengan kerugian yang dialaminya. Sehingga saat ini korban pagi ini akan dilakukan wawancara secara intensif lagi untuk langkah-langkah selanjutnya terhadap pelaku. Karena pencurian yang dilakukan oleh pelaku ini tergolong pencurian ringan dengan kerugian di bawah 2.500.000. Sehingga di sini korban masih memilih untuk melakukan upaya persuasif dan upaya restoratif karena melihat dari pelaku ini masih mempunyai anak kecil. Namun ini masih kami dalami terkait dengan kejadian-kejadian sebelumnya. Oke, saat ini pelaku berada di mana, Pak Yance? Saat ini masih berada di Sika, sudah lakukan komunikasi juga dengan pihak Polres Sika untuk kami melakukan pengamanan sementara. Oke, jadi nanti tindak lanjutnya bisa diambil setelah nanti wawancara dengan korban begitu ya Pak Yance? Benar Ibu. Kalau misalnya kemudian korban ini mencabut laporannya, dilakukan langkah persuasif, maka akan dihentikan kasusnya begitu Pak Yance? Kira-kira demikian. Oke. Namun terkait dengan viralnya atau kebiasaan yang dilakukan pelaku ini masih kami pertimbangkan untuk langkah-langkah terhadap pelaku. Oke, ya baik. Walaupun misalnya Pak Yance ini kemudian dicabut laporannya oleh korban, apakah Polres juga menyiapkan tindakan-tindakan khusus begitu ya, karena ini sudah cukup meresahkan masyarakat, bahkan ada beberapa warga yang memang mengeluhnya di media sosial. Saya ingin tahu apakah juga sampai kepada pihak kepolisian ini keluhan-keluhan warga? Benar, keluhan ini sampai dan ini akan kami ambil langkah terhadap pelaku untuk bagaimana pelaku untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya. Tentunya kami mempunyai langkah-langkah ke depan untuk bagaimana pelaku tidak lagi mengulangi perbuatannya. Namun perlu kami sampaikan, Ibu, dari kegiatan atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pelaku ini, kami lihat di sini juga banyak terjadi kesempatan yang terjadi yang ada sehingga pelaku itu dengan leluasa melakukan tindakan-tindakannya. Ya, jadi sebelum nanti disampaikan himbauan agar kesempatan-kesempatan ini tidak membuka peluang bagi pelaku, baik yang sudah teramankan dengan yang belum begitu. Saya ingin tahu dulu Pak Yance, untuk kasus atau tindakan-tindakan yang seperti dilakukan oleh ibu ini, itu ancaman hukumannya seperti apa Pak Yance? Baik, terkait dengan ancaman hukuman yang dikenakan pelaku, ini adalah pencurian, namun di dalam
tindakan yang dilakukan oleh pelaku ini tergolong pencurian ringan. Pencurian ringan yang mana sudah ada surat edaran Mahkamah Agung berkaitan dengan nilai total kerugian dari sebuah tindakan dikategorikan tindak pidana ringan atau tindak pidana biasa. Namun semua itu akan dipertimbangkan berkaitan dengan cara bagaimana pelaku atau membuat satu peristiwa ini terjadi tindak pidana. Apabila ada kekerasan dan lain-lain, maka akan dikenakan dengan pasal tindak pidana biasa. Oke. Ya Pak Yance, tadi sebelumnya Anda menyinggung bahwa kalau dilihat dari kasus ini memang ada banyak kesempatan yang terbuka begitu ya, sehingga ada peluang-peluang untuk pelaku pencurian ini. Apa himbauan Anda untuk masyarakat di wilayah Resort Ende ini ya, agar untuk lebih waspada, agar kejadian-kejadian ini tidak terulang Pak Yance? Baik, terima kasih. Jadi kita lihat dari apa yang dilakukan pelaku, kemudian pelaku ini seorang perempuan, seorang ibu, kemudian membawa anak kecil. Tentunya pelaku ini tidak mempunyai tenaga atau kekuatan yang begitu cukup besar melakukan pencurian-pencurian kekerasan. Oleh karena itu kita lihat di sini bahwa banyak terjadi tindakan yang dia lakukan, pelaku ini lakukan, semuanya didominasi adanya kesempatan yang terjadi, terlihat, kemudian baru melakukan aksi. Nah, kesempatan ini membutuhkan kewaspadaan dari seluruh unsur masyarakat, bagaimana bisa menjadi polisi bagi diri sendiri terhadap barang maupun diri sendiri. Sehingga kalau demikian hal itu bisa kita lakukan, maka seluruh kesempatan-kesempatan itu bisa tertutup terjadinya peristiwa tindak pidana ini. Oke, baik ya. Ini jadi perhatian kita bersama begitu ya, untuk lebih waspada, untuk bisa menjadi tadi dalam tanda kutip polisi untuk diri sendiri begitu ya Pak Yance ya. Ya. Baik, oke. Dan perlu juga memang rumah ataupun tempat-tempat usaha dilengkapi CCTV sehingga bukti yang seperti yang dilampirkan oleh korban ini juga bisa ikut membantu kerja kepolisian begitu ya Pak Yance ya. Benar sekali, karena tentunya kalau kita terjadinya satu peristiwa terhadap harta benda, kemudian terhadap diri kita sendiri, mau tidak mau pasti dapat mengganggu aktivitas-aktivitas kita. Sehingga kalau kita waspada, kemudian dilengkapi dengan alat kewaspadaan seperti CCTV dan lain-lain, ini sangat membantu. Sangat membantu aktivitas kita sehingga bisa terjadi kelancaran-kelancaran dalam tindakan-tindakan yang diambil kemudian setelah ada peristiwa. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yance untuk informasinya. Selamat bertugas kembali Pak. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi. Bersama kami baru saja Kasat Reskrim Polres Ende Ibtu Yance Yauri Kadiman SH. Dan mendengar informasi lainnya akan kami lanjutkan dihadirkan di Lintas Ende Pagi. Setelah ini nanti pada pukul 8 juga akan kami hadirkan Warta Berita dari Pro 3 RRI. Lalu informasi terkait dengan apa tanda mata yang ditinggalkan Jokowi bagi masyarakat Kabupaten Ende setelah kunjungan 2 harinya di Kabupaten Ende pada peringatan Hari Lahir Pancasila. Akan kami perbincangan bersama dengan anggota Komisi 7 DPR RI atau politisi dari PDIP Herman Heri yang ikut mendampingi Presiden pada saat kunjungan peringatan Hari Lahir Pancasila di Kabupaten Ende. Untuk informasi selengkapnya akan kami hadirkan nanti setelah penyampaian Warta Berita Pro 3 RRI pada pukul 8.30 ya. Informasi akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Lintas Ende Pagi, saya Desi Natalia. Pro 1, Kanal Inspirasi.